Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Hilal Esteori. Di tahun 2013 lalu, ada sebuah peristiwa yang penuh dengan misteri. Seorang mahasiswi asal Kanada bernama Elisa Lam, usia 21 tahun, tiba-tiba hilang secara misterius di sebuah hotel tempatnya menginap di Los Angeles, Amerika Serikat. Hotel tersebut bernama Hotel Cecil. Dan ternyata Hotel Cecil ini memang menyimpan banyak misteri di dalamnya. Elisa Lam dilaporkan hilang sejak 1 Februari 2013. Ada banyak konspirasi tentang apa yang terjadi pada Elisa Lam ini. Banyak yang mengaitkannya dengan hal gaib atau supranatural. Kecurigaan tentang adanya keterlibatan makhluk dari alam lain ini diperkuat dengan rekaman CCTV hotel saat terakhir kali Elisa terlihat. Dalam rekaman CCTV itu menunjukkan gelagat aneh Elisa. Terlihat Elisa memasuki sebuah lift, dan di sana ia nampak seperti melihat sesuatu dan mencoba bersembunyi atau menghindari sesuatu tersebut. Dan anehnya, pintu lift itu tidak mau menutup ketika Elisa berada di dalamnya, yang seolah seperti ada yang menahan lift tersebut. Namun ketika dia keluar, lift langsung tertutup dan berfungsi dengan semestinya. Apa yang sebenarnya terjadi pada Elisa? Elisa Lam merupakan seorang mahasiswi dari Universitas British Columbia di Kanada. Ia memulai perjalanan ke Amerika pada tanggal 26 Januari tahun 2013. Tujuan perjalanannya adalah untuk liburan di beberapa kota. Elisa pergi seorang diri, dan di tanggal 28 Februari 2013, dirinya sampai di Los Angeles, Amerika Serikat. Sesampainya di Los Angeles, Elisa lantas memilih Hotel Cecil sebagai tempatnya menginap selama dirinya berada di kota tersebut. Ia memesan kamar untuk waktu 4 hari. Itu artinya ia akan check out di tanggal 31 Januari. Awalnya Elisa ditempatkan di sebuah kamar sharing atau kamar bersama dengan tamu wanita lainnya. Namun, karena Elisa kerap kali bertingkah aneh, hal tersebut membuat orang sekamarnya merasa tidak nyaman, dan akhirnya Elisa ditempatkan di kamar nomor 506. Akan tetapi, di tanggal 31 Januari, Elisa tiba-tiba hilang tanpa kabar. Keluarganya tidak dapat menghubunginya. Sampai di keesokan harinya, di tanggal 1 Februari, belum juga ada kabar dari Elisa, dan sejak saat itu ia dinyatakan menghilang. Di sore harinya, kepolisian Los Angeles yang mendapat laporan langsung mendatangi Hotel Cecil untuk melakukan penyelidikan. Pencarian pun dilakukan. Saat barang-barang milik Elisa diperiksa, semuanya masih utuh dan tidak ada yang hilang. Namun ditemukan banyak obat-obatan yang dibawa oleh Elisa. Menurut staf hotel yang merapihkan kamar Elisa, ia mengatakan jika kamar Elisa dalam keadaan berantakan. Namun, tidak ada tanda-tanda apapun yang mencurigakan. Kemudian, polisi menginterogasi petugas hotel shift malam yang bertugas pada malam Elisa hilang. Staf hotel shift malam tersebut mengaku sempat melihat Elisa. Di malam itu, Elisa berada di area yang dilarang bagi tamu. Staf itu kemudian menyuruhnya untuk pergi dari area tersebut. Setelah memeriksa rekaman CCTV, polisi menemukan rekaman-rekaman terakhir Elisa berada di Hotel Cecil. Terlihat Elisa masuk ke dalam lift, namun ia nampak berperilaku aneh. Ia seperti sedang ketakutan karena melihat sesuatu. Dan terlihat Elisa seperti tengah bersembunyi, menghindari dari apa yang ia lihat. Kemudian ia keluar lagi, seperti sedang berbicara dengan seseorang. Tak lama ia masuk lagi, dan menekan banyak tombol. Setelah itu dia keluar lagi. Di sini tingkah Elisa terlihat semakin aneh. Ia menggerak-gerakkan tangannya yang entah apa maksudnya, sampai akhirnya pintu lift itu tertutup. Satu minggu berlalu belum juga ditemukan tanda-tanda keberadaan Elisa. Polisi kemudian memeriksa seluruh ruangan hotel. Bahkan beberapa anjing pelacak pun turut diikutsertakan.
Salah satu anjing pelacak mengarahkan petugas ke sebuah lorong. Namun, di dalam lorong tersebut, bau Elisa tiba-tiba menghilang. Polisi benar-benar dibuat kelimpungan dengan kasus ini. Mengapa seorang bisa tiba-tiba menghilang di dalam sebuah gedung dan tidak bisa ditemukan padahal seluruh sudut gedung sudah diperiksa? 13 hari setelah pencarian yang begitu rumit, kepolisian Los Angeles akhirnya mempublikasikan rekaman CCTV yang menunjukkan gelagat aneh Elisa sebelum ia menghilang. Dengan harapan ada yang bisa menjelaskan dan membantu mempermudah polisi agar cepat menemukan Elisa. Beragam spekulasi muncul. Ada yang mengatakan jika Elisa tengah bersembunyi dari seseorang yang mencoba mengancam keselamatannya. Ada juga yang mengaitkannya dengan obat-obatan terlarang. Diduga Elisa mengkonsumsi obat-obatan tertentu yang membuatnya menjadi halusinasi dan kemudian bertingkah aneh. Di tanggal 19 Februari, beberapa pengunjung hotel komplain pada pihak hotel sebab aliran air yang tidak lancar seperti tersumbat sesuatu. Bahkan terkadang air juga tiba-tiba berubah warna. Dan bukan cuma itu aja, tercium aroma aneh dari air di sana. Seorang staf perawatan gedung bernama Santiago Lopez kemudian memeriksa tangki air hotel itu yang berada di rooftop. Saat memeriksa salah satu dari tangki, ia terkejut melihat adanya pakaian yang terapung di dalam tangki. Setelah memperhatikan lagi dengan lebih cermat, ia melihat ada sesuatu berada di dasar tangki yang menjadi aliran air jadi tersumbat. Setelah diperhatikan, ternyata itu adalah jasad manusia tanpa menggunakan busana. Dan jasad tersebut adalah Elisa Lam yang sudah menghilang sejak 3 minggu sebelumnya. Butuh waktu yang cukup lama bagi kepolisian untuk mengungkap penyebab kematian Elisa Lam ini. Barulah di tanggal 21 Juni 2013, polisi mengumumkan dari hasil autopsi, penyebab meninggalnya Elisa adalah karena tenggelam yang disebabkan oleh kecelakaan secara tidak sengaja. Keputusan ini tentu mengundang banyak kontroversi, bahkan menyebut kepolisian Los Angeles dianggap telah melakukan korupsi dengan menerima uang haram dari Hotel Cecil agar merahasiakan apa yang sebenarnya. Muncul dugaan jika ada keterlibatan staf Hotel Cecil terkait kematian Elisa, namun sengaja ditutupi demi nama baik hotel tersebut. Sebab tangki itu berada di atap hotel, yang tentunya hanya petugaslah yang memiliki akses untuk bisa ke sana. Selain itu, pintu untuk menuju atap gedung itu dikunci dan dilengkapi dengan alarm, yang kalaupun sedang dalam keadaan tidak terkunci, tentunya alarm itu pasti akan berbunyi jika ada yang membuka pintu tersebut. Namun, di malam Elisa menghilang, tidak ada bunyi alarm terdengar dari sana. Selain itu, saat ditemukan, tangki air dalam keadaan tertutup. Jadi, jika Elisa sengaja masuk sendiri ke dalam tangki, dia tidak mungkin bisa dan tidak akan kuat menutupnya sendiri. Karena penutupnya terlalu berat, dibutuhkan waktu yang tidak sebentar, dan harus melalui proses yang sulit untuk membuka dan menutup tangki itu. Kejanggalan tak cukup sampai di situ. Tangki air itu sangat tinggi dan sulit untuk dijangkau. Bahkan petugas hotel pun cukup kesulitan untuk bisa naik hingga ke atas. Akan tetapi, bagaimana dengan tingkah Elisa dalam rekaman CCTV? Dugaan lain pun muncul. Jika kematian Elisa ada kaitannya dengan makhluk tak kasat mata. Sebab saat diperiksa, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan di tubuh Elisa. Tidak juga ada tanda-tanda bekas pelecehan dalam hal apapun. Dan juga dari hasil autopsi, penyebab Elisa meninggal bukan karena tenggelam. Hal-hal tersebutlah yang mengundang banyak tanda tanya besar. Jika mengarah ke dugaan akibat mengonsumsi obat-obatan, sehingga membuat Elisa berhalusinasi, lalu dengan tidak sadar melompat masuk ke dalam tangki air. Tetap saja yang jadi pertanyaan, tidak mungkin Elisa menutup tangkinya sendiri.
Setelah melakukan pemeriksaan pada rekaman CCTV lainnya, terlihat ada dua orang pria misterius memberikan sebuah kotak pada Elisa di luar hotel. Ketika polisi memeriksa barang-barang milik Elisa, kotak itu masih ada. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, ternyata kedua pria tersebut hanya membantu Elisa. Karena pada saat itu, Elisa yang tengah habis membeli buku dari sebuah toko buku yang tak jauh dari Hotel Cecil. Ia kesulitan membawanya, sehingga kedua pria itu berinisiatif membantunya. Ada teori yang menyebut jika kematian Elisa ada kaitannya dengan film horor Jepang berjudul Dark Water yang dirilis pada tahun 2002 lalu. Sebab ada kemiripan pada saat kematian Elisa dengan adegan dalam film tersebut. Diduga pembunuh Elisa terinspirasi oleh film Saat Menghabisi Elisa. Konspirasi lain juga beredar jika Elisa ini tengah mengikuti sebuah permainan bernama elevator game, yang mana syarat dari permainan ini harus dilakukan di gedung bertingkat minimal 10 lantai dan harus sendirian serta harus menggunakan lift. Yang mana inti dari permainan ini nantinya seseorang akan dibawa menuju ke alam lain dan bertemu dengan sosok wanita misterius. Yang jika sudah bertemu dengan wanita misterius ini, dilarang untuk berinteraksi dengannya. Jika dilanggar dan tetap berinteraksi, maka seseorang tersebut akan celaka. Menurut yang mempercayai konspirasi ini, Elisa pada saat itu melanggar aturan dengan berinteraksi pada wanita misterius yang hanya bisa dilihat olehnya tersebut. Dari hasil penelusuran riwayat semasa hidup Elisa, ternyata Elisa Lam ini menderita gangguan bipolar, yaitu sebuah gangguan mental serius yang menyebabkan perubahan ekstrim dalam suasana hati dan perilaku seseorang. Penderita bipolar sering mengalami delusi atau melihat hal-hal yang sebenarnya tidak ada. Dan obat-obatan yang ditemukan adalah jenis obat-obat untuk penderita bipolar. Dari hasil autopsi, menyatakan Elisa meninggal karena tenggelam secara tidak sengaja, diperburuk oleh gangguan bipolar yang ia derita. Sebagian percaya akan hal ini, jika kematian Elisa murni tragedi akibat psikologis akut karena gangguan bipolar dan stres perjalanan. Dan di malam kejadian Elisa menghilang, diduga Elisa dengan sengaja menghentikan konsumsi obat yang seharusnya ia minum secara rutin dan teratur. Karena penghentian konsumsi obat itulah yang kemudian menyebabkan Elisa mengalami halusinasi dan delusi. Salah satu saudara Elisa Lam juga mengatakan jika Elisa pernah memiliki riwayat penghentian konsumsi obat dengan sendirinya yang membuatnya menjadi delusi atau melihat hal-hal yang sebenarnya tidak ada. Bahkan sampai membuat Elisa harus dilarikan ke rumah sakit akibat penghentian konsumsi obat itu. Pengakuan lain juga muncul dari Santiago, seorang petugas Hotel Cecil yang memeriksa tangki yang pertama kali menemukan jasad Elisa. Ia menyebutkan jika saat memeriksa tangki air sebenarnya dalam keadaan terbuka. Namun hal ini tidak diungkap oleh kepolisian. Entah apa tujuan polisi tidak mengatakan hal ini. Apakah polisi di sana memang sengaja agar peristiwa ini memunculkan banyak teori konspirasi yang rumit? Lalu bagaimana Elisa naik hingga ke atap? Jadi ternyata ada salah satu pintu lain yang bisa menuju ke atap gedung, yaitu sebuah pintu menuju tangga darurat di sisi luar gedung dan memang tidak dikunci. Diduga Elisa Lam menaiki atap hotel melalui tangga darurat tersebut. Sesampainya di atap, ia lalu menaiki tangki air yang sedang dalam keadaan terbuka. Lalu ia menyeburkan diri, dan entah apa alasannya kemudian ia melepas pakaian yang dikenakannya. Mungkin kalau kepolisian bilang dari awal jika tangki air dalam keadaan tidak tertutup, mungkin gak bakalan ada konspirasi yang macam-macam. Oke, sekian dulu video kali ini. Saya Hilal Esteori mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.